Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning class, how are you doing today? I hope you are always fine and happy. Alhamdulillah, we are meeting again in English class today with me Muhammad Taufikur Rahman. Today we are discussing about passive voice. I hope you pay attention to this video carefully so you can understand the material very well. Okay. Purposes of our learning today. Yang pertama adalah mengidentifikasi perbedaan kalimat aktif, pasif, dan kalimat dalam penggunaan kalimat ya. Kemudian yang kedua adalah memahami pola kalimat pasif atau passive voice. Nah, jadi passive voice itu dalam bahasa Indonesia kita artikan dengan kalimat pasif. Kemudian yang ketiga adalah membuat kalimat pasif atau passive voice dengan bentuk yang sederhana dan pendek secara kontekstual. Task 1. Read the following sentences. Observe the italicized verbs. Look how the to be changes the verb. Oke. Sekarang task 1 kalian perhatikan. Instruksinya adalah perhatikan kata-kata kerja yang bercetak miring dan perhatikan juga bagaimana to be merubah kata kerja dalam kalimat-kalimat berikut ini. Oke. Number 1, I'm particularly suited to this possession. Aku benar-benar cocok untuk posisi ini. Perhatikan di sana, yang bercetak miring adalah to be, am, kemudian verbnya adalah suited. Nah, sweet. Kemudian yang kedua, sentence 2, or number 2, I can also be reached by email. Aku dapat dihubungi lewat email. Number 3, the application letter is written by William Smith. Surat lamaran tersebut ditulis oleh William Smith. The programmer possession is advertised in the Times Union. Posisi programmer diiklankan di Times Union. Number 5, 3 references are enclosed in the application letter. 3 referensi dilampirkan dalam surat lamaran. Number 6, the application letter was sent 3 days ago. Surat lamaran tersebut dikirim 3 hari yang lalu. Number 7, several possessions were offered in yesterday's local newspaper. Beberapa posisi ditawarkan di dalam koran lokal kemarin. Oke. Sekarang perhatikan note-nya. Did you notice that in all the sentences you found be, am, is, are, was, or were, and past participle, verb 3. Those sentences are called passive sentences. Tidakkah kamu mengetahui atau tidakkah kamu memperhatikan bahwasanya seluruh kalimat tersebut 1-7 itu menggunakan to be. Ada yang am, ada yang is, ada yang are, dan ada juga was dan were ya. Dan kata kerja yang digunakan dalam ketujuh kalimat tersebut menggunakan bentuk ketiga atau past participle. Nah, kalimat-kalimat seperti ini itu disebut dengan kalimat pasif atau passive sentences, atau kita sebut juga dengan passive voice. Oke. Task 2. Study the following examples to see how passive sentences are formed from active ones. Then pay attention to the following table. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana caranya merubah kalimat aktif dalam kalimat pasif. Oke, sebelum Bapak jelaskan, ada beberapa hal yang harus kalian ingat.
Kalimat pasif dalam bahasa Indonesia itu biasanya kata kerjanya diartikan dengan awalan di, ya, dimakan, gitu kan, dikerjakan, nah, ditulis. Nah, itu kata kerja berawalan di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat pasif. Sehingga dalam bahasa Inggris nanti dalam menerjemahkannya kata kerjanya juga diartikan dengan awalan di, gitu ya. Dalam bahasa Inggris, perubahan kalimat aktif ke pasif itu sangat bergantung dengan yang namanya tenses, ya, atau perubahan waktu dalam bahasa Inggris. Jadi, kalian harus memahami dengan baik pola-pola tenses dalam bahasa Inggris. Yang mana tenses ini dalam bahasa Inggris ada 16, ya. Namun pada pembelajaran kita hanya akan membatasi pada 6 tenses saja. Sisanya silahkan kalian pelajari secara mandiri di rumah. Silahkan kalian lihat kamus atau lewat sumber belajar online atau daring yang lebih mudah. Kemudian, untuk merubah kalimat aktif menjadi pasif, kalian harus memahami unsur-unsur kalimat, yaitu subjek, verb, objek, dan adverb. Subjek adalah pelaku, verb adalah kata kerja, objek itu adalah yang dikenai kegiatan atau yang kemudian adverb adalah kata keterangan. Oleh karena itu, apabila kalian ingin merubah kalimat aktif menjadi pasif dalam bahasa Inggris, kalian harus memahami pola kalimat setiap tenses bahasa Inggris. Now let's discuss how to change active sentences into passive ones, ya, berdasarkan tensesnya. Bapak akan menjelaskan mungkin 2 contoh saja, selanjutnya nanti kalian coba mengerjakan sendiri atau memahaminya sendiri. Yang pertama adalah simple present tense. Active sentence-nya, she cleans the room every day. Ya, dia membersihkan kamar setiap hari. Oke. Kalimat ini berbentuk simple present tense. Dari mana kita tahu? Ya, yang pertama adalah dari kata keterangannya every day. Oke. Every day, kemudian every week, every month, ya, kemudian kata keterangan seperti always, sometime, seldom, itu adalah kata keterangan khas yang biasanya untuk simple present tense. Yang kedua, kita mengetahui ini adalah kalimat simple present tense dari kata kerjanya. Kata kerjanya adalah kata kerja bentuk pertama yang mana kata kerjanya ditambah s karena subjeknya adalah she. Sekarang kita analisis pola kalimatnya. She adalah subjek, kemudian cleans, verb, the room, objek, every day adalah adverb. Bagaimana caranya merubah menjadi kalimat pasif? Untuk merubahnya, maka objeknya kita jadikan subjek di kalimat pasif, sehingga letaknya akan menjadi the room. Kemudian verbnya itu dikasih to be, dan verbnya dirubah menjadi bentuk ketiga atau past participle, sehingga menjadi the room is cleaned. Nah, is clean, ya, bertambah id, dan itu adalah bentuk ketiga dari clean. Kemudian objeknya by her, yang tadi subjeknya she menjadi by her, ya. Kenapa bukan by she? Dalam kalimat pasif, objeknya by her itu menggunakan objek pronoun, sehingga kalian harus memahami juga bagaimana perubahan atau bentuk objek pronoun dari setiap subjek. Oleh sebab itu nanti silahkan kalian bawa kembali daftar, ya, daftar pronoun, subjek pronoun dan objek pronoun. Everyday adalah adverb, tidak berubah tempatnya. Oke, perhatikan di sana by her.
atau objek dalam kalimat pasif. Itu Bapak tulis dalam tanda kurung. Artinya apa? Itu berarti bahwasanya objek tersebut boleh dicantumkan atau boleh disebutkan, boleh tidak, ya. Karena dalam kalimat pasif yang terpenting itu bukan siapa yang melakukan, tapi yang paling penting adalah pekerjaan tersebut sudah dilakukan atau sedang dilakukan, tidak peduli siapa yang melakukannya. Oke. Second sentence, the second sentence, contoh kedua adalah kalimat dalam bentuk present continuous tense. Active sentence-nya, he is cleaning the room right now. Dia sedang membersihkan kamar sekarang. Nah, bagaimana kita tahu ini adalah kalimat present continuous tense? Kita mengetahuinya dengan lewat adanya to be, kemudian diikuti oleh verb satu yang ditambah ing, ya. Kemudian adverb-nya juga menggunakan right now, yang mana right now itu adalah kata keterangan khas untuk present continuous tense. Sekarang kita analisis pola unsur kalimatnya. Subjeknya adalah he, kemudian verb-nya adalah is cleaning, di mana ini adalah verb satu to be, kemudian verb satunya ditambah ing. Kemudian objeknya adalah the rooms, roomsnya pakai s, ya, dan berarti itu menunjukkan jamak. Kemudian right now adalah adverb-nya. Sehingga apabila kita merubahnya menjadi kalimat pasif, menjadi objeknya kita dahulukan the rooms, roomsnya pakai s, kemudian dikasih to be-nya sesuaikan dengan subjek di pasif. Nah, rooms pakai s, maka to be-nya adalah are being cleaned. Nah, untuk kalimat present continuous tense menggunakan to be, being, dan verb 3, oke, ya, to be, being. By him right now. Oke. Seperti itu. He menjadi by him, ya. Itu adalah objek pronoun-nya. Right now tetap posisinya tidak berubah. Oke, demikian cara merubah kalimat aktif menjadi pasif dalam tenses present continuous tense. Oke. Task 2, study the sekarang perhatikan tabel ini. Nah, kalau tadi adalah bagaimana merubahnya, sekarang perhatikan tabelnya. Kalau tadi sudah kita diskusikan simple present tense dan present continuous tense, sekarang kalian lihat yang contoh ketiga langsung, yaitu past tense. Oke, past tense. She cleaned the room yesterday afternoon. Dia sudah membersihkan kamar kemarin sore. Nah, passive sentence-nya menjadi the room was cleaned. Nah, perhatikan to be-nya menggunakan was karena dia past tense, ya. Untuk past tense to be yang digunakan adalah was atau were. Ya, tergantung nanti dari subjek di kalimat pasif. Kalau subjeknya tunggal maka was, tapi kalau subjeknya banyak, ya, menggunakan were. Oke. The room was cleaned by her yesterday afternoon. Oke. Yang berikutnya adalah past continuous tense. Active sentence-nya, the cleaning service was cleaning the rooms at 12 noon yesterday. Passive sentence, okay. He couldn't check in at 12 noon yesterday because the rooms were being cleaned by the cleaning service. Okay. Nah, perhatikan di sini ada tambahan he couldn't check in at 12 noon. At 12, ya. He couldn't check in, ya, tambahannya. Kenapa? Ya karena ini kita merubahnya secara kontekstual, ya. Jadi bisa aja ditambah-tambah kayak gini. Yang penting pengubahannya, perhatikan pengubahannya ini, the rooms were being cleaned, nah, ya, by the cleaning service. By the cleaning service. Kenapa dituliskan by the cleaning service? Ya karena kita tidak mengetahui cleaning service itu apakah seorang perempuan atau laki-laki, maka kita tuliskan saja seperti ini, sama dengan aktifnya, gitu ya.
Kemudian yang berikutnya present perfect tense, she has cleaned the room. Ya, dia sudah membersihkan kamar. Di mana taunya ini bentuk perfect tense atau present perfect? Yang pertama adalah menggunakan has. Penggunaan has. Has atau have diikuti dengan verb bentuk ketiga atau past participle, itu adalah pasti kalimat present perfect. Kemudian menjadi kalimat pasif, the room has been cleaned. Nah, ditambah been ya. The room has been cleaned by her. Oke. Kemudian untuk future tense, they will clean the rooms. Di mana taunya ini future tense? Ya, pastinya penggunaan will ya, yang berarti akan. Mereka akan membersihkan kamar. Pasifnya, the rooms will be cleaned by them. The room will be cleaned by them. Oke, seperti itu. Oke, note di sini ada catatan ya. Perhatikan catatan ini. In passive voices, the subjects may disappear. Passive voices are usually used when the subjects or doers are not really important. Therefore, they might be erased from the sentences. Dalam kalimat pasif, subjek bisa saja dihilangkan. Kalimat pasif biasanya digunakan ketika subjek atau pelaku tidak terlalu penting, sehingga subjek tersebut bisa saja dihilangkan dari kalimat. Ya. In passive voices, the process is more important than the doers. Dalam kalimat pasif, prosesnya itu lebih penting daripada pelakunya. Nah, makanya dalam contoh-contoh yang Bapak sebutkan tadi, pelaku atau objek by gitu ya, yang diikuti oleh by itu Bapak tulis dalam tanda kurung. Itu berarti bersifat opsional. Boleh disebutkan, boleh tidak. Karena yang terpenting dalam kalimat pasif adalah kegiatannya atau pekerjaan tersebut sudah dilakukan atau sedang dilakukan, bukan siapa yang melakukannya. Oke. Berikut ini adalah chart ya, chart sebuah passive voice chart, yang mana ini Bapak Bapak letakkan juga di Google Class sehingga nanti kalian bisa download dan bisa mempelajarinya, sehingga mempelajari passive voice ini dapat lebih mudah atau lebih gampang. Oke, task 3, change the following active sentences into passive. Ya, ini adalah latihan. Rubahlah kalimat aktif berikut menjadi kalimat pasif ya. Number 1, he manages the local branch of a national shoe retailer. Number 2, the company has advertised the job opportunity in the national newspaper. Number 3, he developed time management tools for staff. Number 4, she will enclose her resume in the application letter. Number 5, Linda is writing an application letter for the position as a secretary. Oke, silahkan kalian kerjakan ini nanti ya, pada waktunya. Well, that's all for today. Itu saja materi tentang passive voice. Ya, I hope it is beneficial for us. Bapak harap ini bermanfaat untuk kita semua. Let's close our lesson today by reading Kifaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. May Allah always bless and protect us. Amin. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.